warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kanca kaca sedaya, mugi-mugi kabeh pinarakan kesehatan lan kasuksesan. Ing kesempatan iki kita bakal ngaturake presentasi babagan kerajaan Mataram kuno. Mugi-mugi presentasi iki bisa menehi manfaat lan informasi sing migunani kanggo kabeh. Matur nuwun sanget sampun maringi perhatian. Ayo langsung wae kita wiwit. Punten kula maretak Indonesia. Punten kula kain Sakiratiba. Punten kula Melo Bojaneta. Punten kula Kanayakin Syanahina. Punten kula Boris Alexander Sedih. Jelaskan pengertian Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada abad ke-8 hingga ke-11. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang meninggalkan banyak peninggalan seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno merupakan kerajaan agraris yang subur karena dikelilingi gunung berapi dan sungai. Kerajaan Mataram Kuno dipimpin oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra, dan dinasti Isyana. Kerajaan Mataram Kuno dikenal dengan toleransi beragama yang kuat. Kerajaan Mataram Kuno pernah terpecah selama kurang lebih 1 abad, sebelum akhirnya bersatu kembali pada abad ke-9. Kerajaan Mataram Kuno meninggalkan banyak peninggalan, seperti candi, prasasti, dan peninggalan lainnya. Beberapa raja yang pernah memerintah Kerajaan Mataram Kuno diantaranya Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, MPU, Tatompu, Sindok, Dharmawangsa, dan Erlangga. Kerajaan Mataram Kuno didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada tahun 732. Pendirian kerajaan ini dicatat dalam prasasti cangkal yang ditemukan di Gunung Wukir, Magelang, Jawa Tengah. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan asal mula Kerajaan Mataram Kuno. Kata Mataram berasal dari bahasa Sanskerta yaitu mat, yang berarti ibu. Kerajaan Mataram Kuno merupakan kerajaan agraris yang bercorak Hindu Siwa, kemudian berubah menjadi Buddha Mahayana. Kerajaan Mataram Kuno pernah menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kerajaan Mataram Kuno pernah menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Kerajaan Mataram Kuno pernah mengalami perpecahan dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Mataram Kuno bercorak Hindu dan Mataram Kuno bercorak Buddha. Pendirian Kerajaan Mataram Kuno adalah Raja Sanjaya yang memerintah sekitar abad ke-8 Masehi. Ia mendirikan dinasti Sanjaya yang berkuasa di wilayah Jawa Tengah. Kerajaan Mataram Kuno terkenal dengan pembangunan candi-candi besar seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang menunjukkan kekuatan budaya dan agama pada masa itu. Waktu berdiri dan berakhir Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri sekitar abad ke-8 Masehi, dipimpin oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Kerajaan ini berakhir pada abad ke-10 Masehi setelah terjadi peralihan kekuasaan ke Kerajaan Medang yang dipimpin oleh dinasti Shailendra.
Pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno terletak di wilayah Jawa Tengah dengan ibu kotanya yang pertama di daerah sekitaran kota Kedung, lebih tepatnya di wilayah Yogyakarta dan Magelang. Pada masa pemerintahan Raja Sanjaya, pusat pemerintahan berada di daerah Medan, sekitar daerah modern Yogyakarta. Wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno mencakup sebagian besar wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Kerajaan ini juga memiliki pengaruh atas beberapa daerah di luar Jawa, seperti Bali dan Sumatera. Tergantung pada masa dan kekuatan pemerintahan yang ada, Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan yang kuat dan dalam bidang agama Hindu dan Buddha, serta membangun banyak candi sebagian besar dari warisan budaya dan religius mereka. Latar belakang berdirinya kerajaan ini dapat dipahami melalui beberapa faktor penting. 1. Hindu-Buddha. Pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi, Indonesia mulai menerima pengaruh budaya dan agama dari India, khususnya Hindu dan Buddha. Para pedagang dan pendeta India membawa ajaran ini, yang kemudian diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia, termasuk di Jawa. Agama Hindu dan Buddha mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan politik kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, termasuk Mataram kuno. 2. Pemisahan Kerajaan Kalingga. Sebelumnya berdiri Kerajaan Mataram kuno, wilayah Jawa Tengah dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan kecil yang berkembang di sana. Salah satunya kerajaan yang sebelumnya berkuasa di Jawa Tengah adalah Kerajaan Kalingga. Namun setelah kerajaan ini runtuh, muncul kerajaan-kerajaan baru yang lebih terpusat di wilayah Mataram. 3. Raja Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Raja Sanjaya pada sekitar abad ke-8 Masehi. Raja Sanjaya berasal dari bangsa Sanjaya yang merupakan keturunan bangsawan yang kuat. Ia mendirikan dinasti Sanjaya yang menguasai wilayah Mataram yang kini terletak di Jawa Tengah. Raja Sanjaya juga dikenal sebagai pendiri kerajaan yang mengadopsi agama Hindu sebagai agama resmi kerajaan. 4. Perpaduan politik dan agama. Seiring munculnya pengaruh Hindu-Buddha, Mataram kuno menjadi pusat peradaban dan kebudayaan di Jawa Tengah. Raja Sanjaya memanfaatkan agama Hindu untuk memperkuat legitimasi politiknya. Sementara sistem pemerintahan yang kuat juga mengarah pada stabilitas yang memungkinkan kerajaan berkembang. 5. Lokasi geografis yang strategis. Mataram kuno terletak di wilayah yang subur dan strategis yang mendukung pertanian dan perdagangan. Wilayah ini juga dekat dengan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India dengan Asia Tenggara, sehingga Mataram kuno dapat berkembang sebagai kerajaan yang makmur dan berpengaruh. Pemerintahan Mataram kuno yang terletak di Pulau Jawa dan berkembang hingga abad ke-8 hingga 11 Masehi merupakan kerajaan yang menerapkan sistem monarki dengan seorang raja sebagai pemimpin utama. Raja dianggap sebagai penguasa absolut yang memiliki kewenangan dalam segala hal, baik dalam urusan pemerintahan, militer, agama maupun sosial. Berikut beberapa ciri khas pemerintahan Mataram kuno. 1. Monarki absolut. Raja merupakan pusat kekuasaan. Ia diangkat melalui garis keturunan dan dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi, terutama setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Raja Mataram kuno memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan politik, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Birokrasi yang tertata. Pemerintahan di Mataram kuno memiliki struktur birokrasi yang cukup terorganisir. Raja dibantu oleh para pejabat tinggi yang mengelola berbagai aspek pemerintahan, seperti urusan militer, pajak, serta hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. 3. Pembangunan infrastruktur dan agama. Mataram kuno terkenal dengan pembangunan candi-candi besar seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang menunjukkan pentingnya agama dalam pemerintahan. Raja memfasilitasi pembangunan ini sebagai bentuk pengabdian kepada Hindu atau Buddha yang saat itu berkembang di Mataram kuno. 4.
Sistem sosial masyarakat Mataram kuno dibagi dalam berbagai lapisan, dengan raja di puncak, diikuti oleh bangsawan, pejabat, dan rakyat jelata. Kehidupan sosial mereka dipengaruhi oleh sistem kasta yang berasal dari ajaran Hindu. Kelima, pemerintahan agama. Raja Mataram kuno biasanya juga memegang peran sebagai pemimpin agama yang memiliki kewajiban untuk mendirikan dan memelihara tempat-tempat ibadah serta memperkenalkan ajaran-ajaran agama Hindu atau Buddha kepada masyarakat. Dampak dan peninggalan kerajaan Mataram kuno. Dampak yang pertama yaitu adalah penyebaran agama. Mataram kuno memainkan peran penting dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Jawa. Candi-candi besar seperti Borobudur, Buddha, dan Prambanan Hindu dibangun sebagai simbol perkembangan agama-agama tersebut. 2. Perkembangan budaya. Kerajaan ini memperkenalkan sistem pemerintahan, bahasa, Sanskerta, dan seni arsitektur yang memengaruhi budaya Jawa dan Nusantara. 3. Kekuatan militer. Mataram kuno memiliki sistem pertahanan yang kuat dengan wilayah yang luas mencakup sebagian besar Jawa Tengah. Peninggalan. 1. Candi Borobudur. Candi Buddha terbesar di dunia dibangun pada masa dinasti Sailendra. 2. Candi Prambanan. Kompleks candi Hindu yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya. 3. Prasasti dan arca. Prasasti seperti Canggal 332 Masehi dan Kalasan, serta arca-arca yang memberikan informasi tentang sejarah dan kehidupan sosial politik masa itu. 4. Sistem pemerintahan. Menggabungkan unsur Hindu dan Buddha dalam struktur pemerintahan. Alhamdulillah presentasi kita wis rampung. Mugi-mugi apa sing wis kita aturake bisa dadi manfaat lan nambah wawasan kanggo kita kabeh. Yen ana kekirangan utawa hal-hal sing kurang ketat, monggo bisa ditakoni ing diskusi. Matur nuwun sanget kanggo perhatian lan partisipasi kanca-kanca kabeh. Semoga kita bisa terus belajar bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.